Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 44 Pekanbaru? Miss doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini merupakan pertemuan ketiga kita pada pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Oke, pelajaran ini ditujukan untuk siswa kelas 8 di semester 1. Apa sih bedanya deret dan barisan aritmatika? Nah, kalau gitu kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya di barisan aritmatika, kita sudah tahu rumus UN-nya, ya, yaitu UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah bilangan dari suku yang dicari, kemudian B adalah beda. Nah, itu tadi untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Kali ini kita membahas tentang deret aritmatika. Apa hubungannya antara deret aritmatika dengan UN pada baris aritmatika? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian akan mampu menentukan jumlah N suku pertama dari sebuah deret aritmatika dengan benar. Tujuan kedua, yaitu mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika dengan benar. Nah, ini tujuan yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Miss harapkan setelah mengetahui tujuannya, kalian bisa belajar dengan serius, dengan fokus menonton video ini sampai akhir mengikuti pembelajarannya. Oke, kita masuk ke intinya sekarang nih, deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika merupakan jumlah dari sebuah barisan aritmatika. Nah, contohnya gini. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa ini salah satu contoh dari barisan aritmatika. 3, 7, 11, 15, 19. Ya, ini merupakan barisan aritmatikanya. Nah, tadi deret aritmatika itu katanya adalah jumlah dari sebuah barisan aritmatika. Artinya jumlah dari ini. Nah, bisa juga ditulis dengan seperti ini. 3 ditambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah seterusnya. Jadi ini barisannya. Nah, ini deretnya. Nanti kita akan menentukan berapa jumlah ini semua. Atau contoh berikutnya. Negatif 31, negatif 24, negatif 17, negatif 10, dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatikanya. Nah, untuk deretnya dapat ditulis dengan nih. Negatif 31 ditambah negatif 24 sama dengan suku keduanya. Kemudian ditambah negatif 17 sebagai suku ketiga. Kemudian ditambah dengan negatif 10
sebagai suku keempat. Sekarang coba perhatikan dua contoh ini. Yang di atas merupakan barisan aritmatika. Ini juga barisan aritmatika. Nah, deretnya seperti ini. Yang satu lagi seperti ini. Perbedaan cara menulis barisan dan deret adalah di tanda penghubungnya. Kalau barisan, tanda penghubungnya adalah tanda koma. Sementara pada deret, tanda penghubungnya adalah tanda tambah. Ya, selebihnya sama. A itu maksudnya adalah suku pertama, maka suku pertamanya sama-sama 3. Kemudian B merupakan beda. Cara mencarinya adalah 7 dikurangi dengan 3. Atau 11 dikurangi dengan 7. Sama seperti di barisan aritmatika minggu lalu. Perbedaannya hanya di tanda penghubung. Kalau barisan koma, maka di deret jumlah atau tambah. Ya, begitu juga dengan contoh kedua ini. Di barisannya ada tanda negatif. Biarkan negatifnya tetap ada. Dan dihubungkannya tetap dengan tanda tambah. Oke. Nah, bagaimana cara mencari jumlahnya ini? Kalau hanya 5 suku, kita bisa jumlahkan. Tapi kalau dia minta sukunya 20, kan banyak. Nggak mungkin kita cari satu persatu. Nah, jadi ada caranya, ada formulanya untuk menentukan jumlah dari sebuah barisan aritmatika ini. Nih, Sn sama dengan N per 2 dikalikan dalam kurung A ditambah UN. Sn merupakan jumlah N suku pertama, A merupakan suku pertama, dan UN merupakan suku ke N. Nah, jadi kalau simbol dari deret aritmatika ini adalah Sn. Maksudnya adalah jumlah N suku pertama. Oke, nah di sini ada UN. UN ini adalah suku ke N. Ini yang kita pelajari di pertemuan lalu. Ada rumusnya ya, ada bentuknya sendiri nih UN. Coba. UN-nya itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nih. A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita ubah UN yang ini menjadi ini. Ya. Nih. Kita rubah. Yang berwarna orange ini, UN, kita ubah jadi bentuk yang kita pelajari di pertemuan kemarin. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian tanda kurungnya kita buka. Tanda kurung yang di dalam sini. Kita buka. Jadi A ditambah A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, ini ada yang sejenis nih. A tambah A. Maka hasilnya menjadi 2A. Nah, inilah dia bentuk lain dari mencari jumlah sebuah barisan aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B, tutup kurung. Jadi ingat ya, di sini tanda penghubungnya adalah perkalian. Oke, di sini perkalian. Berarti ada dua cara mencari Sn. Ada cara ini, bisa juga cara yang tadi. Ini. Kalian boleh pilih mau pakai cara yang mana saja. Ya, tergantung apa yang diketahui di soal. Oke.
Contoh pertama, 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 dan seterusnya. Dia minta 10 suku pertama. Cara mengerjakannya, kita tetap harus menentukan apa yang jadi A, kemudian berapa B-nya, kemudian apa N-nya. A adalah suku pertama, berarti yang pertama kali muncul 3. Maka A-nya adalah 3. B adalah beda atau selisih. Cara mencarinya adalah 7 dikurangi 3 atau 11 dikurangi 7. Ya, atau 15 dikurangi 11. Terserah mau pakai yang mana saja, yang penting yang di belakang kurangi suku persis di depannya. Berarti B-nya adalah 4. N-nya adalah 10. Dari mana 10? Dari sini. Ya, dari yang ditanyakan. Jumlah 10 suku pertama, artinya N-nya adalah 10. Sekarang tadi kan ada 2 cara ya. Miss akan tampilkan kedua caranya. Cara pertama, kita cari U10 dulu. U10, ingat lagi rumus UN, A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. A-nya 3, N-nya 10, dikurangi 1 dikali B-nya 4. Maka jadinya 3 ditambah 9 dikali 4. Jadi 3 ditambah 36. Maka U10-nya adalah 39. Karena yang ditanyanya itu jumlah 10 suku pertama, maka kita harus cari SN. Nih, SN pakai rumus yang pertama tadi. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Karena dia ditanya 10 suku pertama, maka N-nya 10, berarti di sini S10 yang harus kita cari. N per 2, ganti N-nya jadi 10. A-nya adalah 3, ganti sini 3. UN, N-nya kan 10, berarti U10 di sini. Tadi udah kita cari, U10-nya adalah 39, maka diganti di sini 39. Nah, karena di sini tanda penghubungnya adalah kali, kita boleh kerjakan pembagian duluan atau yang di dalam tanda kurung duluan. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. 3 ditambah 39 adalah 42. Berarti 5 dikali dengan 42. Hasilnya adalah 210. Artinya, jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika ini adalah 210. Ini pakai cara pertama. Sekarang kita cobain pakai cara kedua. Dengan rumus ini. SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. N diganti dengan 10, berarti jadi S10. Sama dengan N-nya 10 berarti 10 per 2. Dalam kurung 2 dikali 3. 3 karena A-nya adalah 3. Ditambah N-nya ganti 10 kurang 1, B-nya adalah 4. Lakukan perhitungan seperti biasa. 10 per 2 itu adalah 5. Kemudian dalam kurung, 2 dikali 3, 6. Tambah 10 kurang 1, 9. Dikalikan dengan 4. Kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Di dalam kurung ada tambah dan ada kali. Maka yang harus kita kerjakan duluan adalah kali.
5 dikali dalam kurung 6 tambah 36. 36 didapat dari 9 kali 4. Oke, baru kita jumlahkan. 6 tambah 36 hasilnya adalah 42. Baru kita kalikan dengan 5. 5 dikali 42, hasilnya adalah 210. Perhatikan hasil pada cara 1 dan cara 2. Hasilnya sama ya. Artinya, walaupun pakai rumus yang di cara 1, ataupun pakai rumus yang di cara 2, hasilnya pasti akan sama. Oke, sekarang kita lanjut contoh kedua. Tentukan jumlah 15 suku pertama deret aritmatika berikut. Min 4 ditambah min 12 ditambah min 20 tambah min 28 tambah seterusnya. Dia minta jumlah 15 suku pertama. Langkah pertamanya seperti biasa, tentukan nilai A, B, dan N. A-nya adalah min 4 dari suku pertamanya. B-nya adalah beda, berarti min 12 dikurangi dengan min 4. Seperti cara mencari beda di pertemuan sebelumnya ya. Dapatlah B-nya adalah negatif 8. N-nya 15. Kenapa 15? Dari sini. Ya. Oke. Kita pakai cara pertama dulu. U15 berarti yang harus kita cari. Min 4 ini A, tambah 15 kurang 1, 15 ini N, kemudian dikali dengan negatif 8, ini adalah beda. Lakukan perhitungan seperti biasa, diperoleh hasilnya U15-nya adalah negatif 116. Pertanyaannya adalah jumlah 15 suku pertama, berarti itu adalah Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A tambah UN. Ganti N-nya dengan 15. Maka S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung A-nya adalah min 4 ditambah dengan UN. UN ini berarti U15. U15 sudah kita cari tadi negatif 116. Berarti tambah negatif 116 atau bisa langsung kita tulis kurang 116. 15 per 2 kan hasilnya berkoma. Jangan disederhanakan dulu. Biarkan aja dalam bentuk 15 per 2. Ini cara termudahnya. Ya, biarkan dalam bentuk 15 per 2 dulu. Di dalam kurung, negatif 4 dikurang 116. Hasilnya adalah negatif 120. Nah, negatif 120 ini bisa kita sederhanakan dengan 2. Ya kan? Bisa kita bagi. Maka diperolehlah 15 dikali negatif 60. Baru kita kalikan. 15 dikali negatif 60, maka hasilnya adalah negatif 900. Artinya, jumlah 15 suku pertama dari deret ini adalah negatif 900. Ini cara pertama. Kita coba cara kedua. Dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Masukkan semua yang diketahui. N-nya ganti 15, A-nya ganti negatif 4, B-nya negatif 8. Oke. Kemudian diperolehlah ini. 2 kali negatif 4 berarti negatif 8. Tambah. 15 kurang 1 jadi 14. Kali negatif 8.
Nih negatif 8. Ada tambah, ada kali. Kerjakan kali terlebih dahulu. 14 dikali negatif 8. Maka diperoleh ini. Negatif 112. Nah, tadi kan ada tambah nih di sini. Langsung aja kita buat jadi kurang, karena hasil positif dikali negatif adalah negatif. Ya, negatif 8 kurang 112, hasilnya adalah negatif 120. Baru dikalikan dengan 15 per 2. Diperolehlah hasilnya 15 dikali negatif 60. Sederhanakan 2 dengan negatif 120. Maka hasilnya adalah negatif 900. Sama seperti cara pertama tadi. Ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Soal cerita. Dalam sebuah ruang pertemuan terdapat 10 kursi pada baris pertama, dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Jika dalam ruang pertemuan tersebut ada 18 baris kursi, tentukan jumlah kursi pada baris ke-18. Kemudian, tentukan jumlah seluruh kursi pada ruang pertemuan tersebut. Langkah pertamanya masih seperti soal sebelumnya. Tentukan A, B, dan N. Untuk A itu adalah suku pertama. Kalau dalam soal cerita ini, artinya dia adalah baris pertama. Banyak kursi pada baris pertama, yaitu 10. Berarti A-nya adalah 10. Selanjutnya B, beda. Nah, lihat lagi. Setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Berarti selisihnya adalah 4 dari baris pertama dan baris kedua. Maka B-nya adalah 4. Kemudian N. N ini, lihat lagi. Jika dalam ruang pertemuan tersebut ada 18 baris kursi, tentukan jumlah kursi pada baris ke-18. Tentukan jumlah kursi pada baris ke-18. Artinya N-nya adalah 18. Nah, maka barisan yang terbentuk dari soal cerita ini adalah ini. 10, 14. Kenapa 14? Karena ini dia bilang, setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Berarti kalau baris sebelumnya 10, baris berikutnya adalah 14 tambah 4. Kemudian 18. Kemudian 22. Kemudian 26. Dan seterusnya. Ya, yang ditanyakan pada soal ini adalah jumlah kursi pada baris ke-18. Artinya, kita harus mencari U18. Kenapa U? Nah, kenapa U? Karena dia nanyanya spesifik ke salah satu suku. Kan disebutkan nih, jumlah kursi pada baris ke-18. Berarti dia hanya nanyain kursi di baris ke-18. Atau dia hanya bertanya suku ke-18-nya aja. Ya, maka kita harus cari U18. Masukkan ke rumus UN. Ganti A-nya menjadi 10, N-nya jadi 18, B-nya adalah 4. Lakukan perhitungan seperti biasa. Diperoleh hasil U18 adalah 78. Berarti kesimpulannya adalah jumlah kursi pada baris ke-18 adalah 78 kursi.
Itu pertanyaan pertamanya ya. Jumlah kursi pada baris ke-18. Dia hanya bertanya pada baris ke-18 aja. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah temukan bahwa U18-nya adalah 78. Pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah jumlah seluruh kursi pada ruang pertemuan tersebut. Nah, karena dia nanyain jumlah seluruh kursi, jumlah seluruh, maka yang harus kita cari adalah SN. Ya. Nah, karena di ruang itu ada 18 baris kursi secara keseluruhannya, maka N-nya tetap 18. Kita cari S18. Ganti N-nya jadi 18, A-nya jadi 10, UN. UN ini kan berarti U18. Ya kan? U18 tadi udah kita temukan. U18-nya adalah 78. Langsung aja kita masukin 78. Ini Miss pakai cara pertama. Kalian boleh coba cek pakai cara kedua nanti ya. Kita lakukan perhitungan seperti biasa yang di dalam kurung dulu. 10 tambah 78 berarti 88. 18 per 2 bisa kita bagi ya. Hasilnya adalah 9. Berarti 9 dikali dengan 88. Hasilnya adalah 792. Jadi kesimpulannya adalah jumlah kursi pada ruang tersebut adalah 792 kursi. Oke. Paham beda soalnya ya, Nak? Kalau dia spesifik nanya hanya pada baris ke-18 misalnya, berarti yang harus kita cari adalah U. Tapi kalau dia nanyain jumlah seluruhnya, maka yang harus kita cari adalah S. Oke? Ini Miss ada menyiapkan 3 soal latihan. Seperti biasa, kerjakan latihannya di buku latihan, ya. Di buku latihan, jadi nanti begitu kita masuk, itu bukunya udah terisi dengan soal-soal latihan yang Miss kasih. Ya, jadi Miss nggak mau dia terpisah-pisah di kertas lembar gitu. Ini soal pertama. Tentukan jumlah 19 suku pertama dari deret aritmatika berikut. Negatif 31, negatif 24, negatif 17, negatif 10. Ya, buatkan dulu bentuk deretnya seperti apa, baru tentukan jumlah 19 suku pertamanya. Soal kedua. Sebuah perusahaan memproduksi 8.000 unit barang pada bulan pertama dan menaikkan jumlah produksinya tiap bulan sebanyak 300 unit. Pertanyaannya adalah jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester adalah. Nah, tentukan dulu 1 semester ini berapa bulan. Itulah nanti yang akan jadi N-nya. Langkah pertamanya seperti biasa ya, tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian N-nya berapa. Kemudian ini soal ketiga, soal terakhir. Satu pasukan parade drum band membentuk suatu formasi barisan yang terdiri dari 10 baris. Baris pertama terdapat 5 orang, kemudian pada baris berikutnya selalu bertambah 2 orang lagi, hingga pada baris terakhir. Pertanyaannya adalah, tentukan banyak orang pada barisan terakhir. Ya, tentukan banyak orang pada barisan terakhirnya saja yang ditanya di sini. Kemudian tentukan jumlah seluruh pasukan pada parade drum band tersebut. Oke, ini soal terakhir. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mempelajarinya dengan baik.
dan menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, kemudian di komen nama dan kelas. Oke? Miss tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.